kita mulai Bu ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah Bu Irma. Ibu Irma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Novi. Alhamdulillah Bu. Ibu, saya ingin sedikit berbagi cerita dengan Ibu. Apakah boleh? Oh iya Bu, silakan Bu. Silakan. Masalah apa Bu? Begini Ibu, saya ingin bercerita tentang masalah anak-anak di kelas saya Ibu. Kenapa dengan anak di kelas Ibu? Ini Bu, saya sedikit mengalami masalah dengan anak, yaitu anak-anak di sini agak sedikit lambat dalam memahami pembelajaran. Padahal saya sudah berulang kali untuk coba menjelaskannya, Ibu. Oh begitu. Kalau boleh tahu, apa penyebab anak-anak Ibu lambat dalam memahami pelajaran Bu? Sepertinya ada beberapa faktor ya yang menjadi penyebabnya. Apa saja faktor tersebut Ibu? Di antaranya itu memang anak tersebut sih memiliki daya serap yang agak sedikit lambat Ibu ya, dan juga kurangnya perhatian orang tua dan juga lingkungan sekitar Ibu. Oh, jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut Ibu dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Sebenarnya harapan saya itu bukan setidaknya anak-anak setelah saya menerangkan pembelajaran itu mereka paham dan menanggapi pertanyaan saya dan fokus Ibu, tidak hanya seperti diam, melamun atau mengeleng begitu saja Ibu. Oh iya, paling tidak memberi respon yang baik ya, yang positif terhadap pembelajaran. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab kesalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Itulah Bu, saya pikir saya mungkin bisa membimbing mereka dengan teman-temannya memberikan metode-metode yang tepat agar dapat memunculkan fokus pada anak tersebut Ibu. Oh iya Bu, dengan itu saya berikan berupa latihan. Oh iya Bu, baik. Rencana yang sangat bagus Ibu menurut saya, di mana Ibu memberi perhatian penuh terhadap anak Ibu ya. Nah jadi menurut Ibu bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Mungkin saya akan mencoba memberikan beberapa latihan soal Bu ya. Misalnya hari ini setelah saya menjelaskannya, kemudian akan saya berikan soal untuknya Bu. Oh iya ya, jadi tidak lepas dari bimbingan terus ya dengan anak. Iya Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, baik. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut Ibu? Insya Allah Bu, kalau bisa sih Bu secepatnya Bu. Mungkin dalam minggu ini akan mulai saya terapkan. Tentunya mungkin tidak akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Biasanya di setiap jam pulang sampai mewujudkan anak tersebut. Oh iya, bagus Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang Ibu lakukan terhadap anak Ibu nanti? Tentunya dengan dukungan kepala sekolah dan juga bantuan yang diberikan guru sejawat dan juga kerjasama dengan orang tua juga. Oh iya Bu, terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komunikasi ini Bu? Itulah seperti menghadapi kepala sekolah, dengan guru dan kerjasama dengan orang tua juga Bu. Ya, berarti Ibu harus kolaborasi ya Bu ya, untuk hasil yang lebih baik ya. Ibu kemudian, Ibu bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Tindak lanjutnya bagaimana Ibu lakukan?
mungkin saya akan mencoba menjalin komunikasi baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada anak yang membutuhkan, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Ini saya rasa juga bimbingan yang sungguh luar biasa Bu ya. Dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Dan dengan penuh semangat Bu ya, tetap semangat. Iya Bu, insya Allah Bu, saya akan berusaha untuk membimbing murid saya, Ibu. Oke Ibu, berarti Ibu ke depannya agar siswa Ibu lebih dapat fokus dan memahami apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan menjalin komunikasi yang baik ya dengan orang tua, dan Ibu juga memberi bimbingan lagi kepada yang membutuhkan. Baik Ibu, dari pembicaraan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sedikit lega Ibu, karena kan sudah bisa berbagi dengan Ibu, kemudian juga saya mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Saya rasa juga pembimbingan saya sungguh luar biasa. Dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu maksudkan dengan penuh semangat ya. Iya Bu, insya Allah Bu, saya akan terus semangat untuk membimbing murid-murid saya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah Ibu berikan. Dia mendengarkan. Iya Bu, terima kasih Bu ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu ya. Oke, sama-sama Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya mohon pamit Ibu ya. Sampai jumpa lagi Bu ya. Iya Bu, sampai jumpa lagi Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masalah Bu ya, dari permasalahan Ibu Bu ya. Kira-kira seperti apa permasalahannya Bu? Bisa Ibu ceritakan? Ibu ingat nggak Bu, Novi, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya Bu. Waktu supervisi itu pengawas mendapatkan pengawas menegur saya Bu. Oke. Iya Bu, saya ingat Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran seperti itu Ibu? Ya Bu, kalau menurut saya bukan, sebenarnya permasalahan ini nggak seberapa serius Bu. Oh, tidak serius. Seperti apa Ibu? Ini Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Proses mengajar bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu mendapatkan kritikan seperti itu? Jadi sepertinya beliau bukan keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, dan menggunakan juga video-video pembelajaran dan media lainnya Bu. Oh, jadi begitu Bu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam proses kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk anak-anak. Mengapa Ibu menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang memudahkan para murid-murid
saya juga termotivasi Bu. Dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum Bu, tidak meleset dari kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus ya. Kemudian menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter profil belajar pada murid Bu ya itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda Bu. Iya Bu. Oh iya Bu, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana Bu ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu. Ya, Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Bu. Oh iya Bu, saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya Bu, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak lega Bu. Tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kiraan terus Bu bahwa di rumah dengan masalah ini Bu, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain juga terbengkalai Bu. Iya, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebelumnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena banyak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Saya takut nanti akan dijadikan masalah di kemudian nanti disebut dengan kepala sekolah. Iya, Bu. Jadi jika boleh saya menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi Bu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Bu ya. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil ke sekolah enggak Bu ya? Kalau menurut saya sih Bu, masalah ini Ibu bisa melakukan refleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jika nanti misalnya Ibu dipanggil ataupun ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar Bu. Ya Bu, mudah-mudahan Bu ya. Apa yang Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusinya untuk saya. Ya Bu, sudah benar itu Bu. Lalu kira-kira apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Terus Bu kan, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya meminta saran kepada kepala pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar Ibu selanjutnya Bu? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang dalam mengajar Bu, dan menggunakan sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan. Juga akan tetap saya terapkan karena siswa merasa nyaman Bu dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Ya, bagus Ibu. Langkah Ibu itu penjelasan yang Ibu ambil sangat bagus Bu. Saya setuju dan dengan ide Ibu barusan. Alhamdulillah Bu, syukur Bu ya. Jadi sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur
katakan dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berusaha dengan alasan kita, takut nanti Bu malah tambah parah permasalahannya. Iya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang Bu ya, dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega.